Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Hari ini kita sudah sangat dekat dengan hari Natal. Dan ini adalah minggu-minggu atau hari-hari bahkan yang terakhir yang menjelang Natal itu. Dan saya percaya bahwa Natal kali ini memberikan pengertian yang baru bagi setiap kita bahwa Natal itu bukan hanya sekedar perayaan, tetapi Natal adalah sebuah peringatan bagi kita bahwa Tuhan lahir karena begitu besar kasih dan cintanya bagi setiap kita. Firman Tuhan berkata, karena demikian besar kasih Allah kepada dunia ini, Ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, pada saat ini saya mau mengajak kita untuk sama-sama merenungkan bahwa penyertaan Tuhan atas hidup kita sampai hari ini begitu sempurna. Itu sebabnya tidak ada hal lain yang kita inginkan selain penyertaan Tuhan di setiap langkah hidup kita. Apapun dan bagaimanapun keadaan dunia dan kondisi hidup kita hari ini. Tapi kita percaya bahwa selama Tuhan menyertai kita, maka everything is gonna be okay. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lebih lanjut berbicara tentang tema kali ini, yaitu Immanuel, Allah beserta dengan kita, saya mau mengajak kita untuk bersatu hati, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh dengan cinta dan kasih, yang telah membuat kami ada hari ini hanya oleh karena cinta dan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa karena Engkau berjanji Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan karena Engkau berjanji Engkau tidak akan membiarkan kami menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini sendirian. Terima kasih Bapa karena Engkau menjanjikan penyertaan-Mu di setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pada kesempatan ini Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Engkau Tuhan sendiri yang menyadarkan kepada setiap kami bahwa selama Engkau ada bersama dengan kami, maka kami tidak perlu takut, kami tidak perlu ragu menjalani kehidupan yang Engkau anugerahi bagi kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, berkati Tuhan sharing kami, renungan singkat kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, ada sebuah pujian yang merupakan doa kita kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi dunia yang semakin gelap ini. Kita tidak ada hal lain yang kita inginkan dan kita harapkan selain daripada penyertaan Tuhan yang sempurna. Itu sebabnya saya mau ajak kita sama-sama untuk menaikkan pujian ini. Tinggal sertaku Yesus Tuhanku, semakin gelap sekelilingku, pertolonganku hanya padamu. Tuhan tetap Kau tinggal sertaku. Ku perlu Engkau setiap waktu.
tuntun jalanku, pengharapanku hanya padamu. Siang dan malam tinggal sertaku. Hari ini Bapak Ibu Saudara, apapun yang sedang kita hadapi, tapi asalkan Tuhan ada bersama dengan kita, maka percayalah Tuhan akan meratakan jalan kita. Tuhan akan menyelesaikan semuanya bagi kita. Itu sebabnya hari-hari ini tidak ada hal lain yang kita perlukan, tidak ada hal lain yang kita andalkan selain kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Mari sekali lagi kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Tinggal sertaku, Yesus Tuhanku. Semakin gelap sekelilingku, pertolonganku hanya padamu. Tuhan, tetap Kau tinggal sertaku. Ku perlu Engkau setiap waktu. Pegang tanganku, tuntun jalanku, pengharapanku hanya padamu. Siang dan malam tinggal sertaku. Saya mau ajak kita merenungkan satu ayat saja Bapak Ibu Saudara, yang terambil dari kitab Yesaya 7 ayat yang ke-14. Di dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14, Bapak Ibu Saudara, dikatakan, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bapak Ibu Saudara, Natal adalah bukti kasih Tuhan dalam hidup kita, dan Natal adalah bukti dari penyertaan Tuhan atas hidup kita. Dia Immanuel. Bapak Ibu Saudara, ada seorang teman saya yang tinggal di Amerika. Suatu kali dia bercerita, suatu malam ketika mereka sedang berkendara pulang dari sebuah pesta Natal, mereka sekeluarga melewati sebuah gedung gereja kecil yang terletak di antara tumpukan salju yang berkilauan. Dari kejauhan, mereka sekeluarga dapat melihat dekorasi Natal dari gereja itu.
Untaian lampu putih membentuk suatu kata yang tertulis dalam rangkaian huruf kapital yang besar-besar. Dan hanya terdiri dari 4 huruf. H-O-P-E. Hope. Harapan. Pemandangan itu sungguh menakjubkan mereka sekeluarga. Bagaimana tidak? Tampilan dari huruf-huruf yang bersinar di tengah-tengah kegelapan tersebut mengingatkan bahwa Yesus adalah dan akan selalu menjadi harapan bagi umat manusia di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Sebelum Yesus lahir, Bapak Ibu Saudara, orang-orang saat itu mengharapkan akan hadirnya Sang Mesias, pribadi yang akan menanggung dosa mereka dan menjadi perantara mereka dengan Sang Pencipta. Kita bisa membaca itu dalam kitab Yesaya 53 ayat yang ke-12. Mereka mengharapkan Mesias untuk datang melalui seorang perawan yang akan melahirkan seorang anak laki-laki di Bethlehem dan akan menamainya Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada malam Yesus dilahirkan, semua yang menjadi harapan mereka terpenuhi sudah. Kita bisa juga membaca itu dalam Lukas 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Meskipun sekarang kita tidak lagi menantikan kedatangan Yesus dalam rupa seorang bayi, namun Dia masih merupakan sumber pengharapan bagi kita. Kini kita sedang menantikan kedatangannya yang kedua. Matius 24 ayat yang ke-30. Kini kita sedang mengharapkan rumah surgawi yang sedang dipersiapkannya untuk setiap kita. Yohanes 14 ayat yang kedua. Kini kita sedang memimpikan hidup bersama Dia di surga. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita dapat menyambut masa yang akan datang dengan penuh pengharapan. Sekalipun mungkin hari-hari ini, ketika kita melihat kenyataan yang ada, kalau kita melihat keadaan dunia hari-hari ini, mungkin kita merasa bahwa apakah mungkin masih ada harapan? Tetapi Natal mengingatkan kepada setiap kita akan masa yang akan datang yang penuh dengan pengharapan. Karena bayi yang dahulu ada di dalam palungan tersebut adalah dan tetaplah Kristus Yesus, yang akan selalu menjadi dasar dari pengharapan setiap kita. Kita bisa membaca itu dalam 1 Timotius 1 ayat yang pertama. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kata kunci untuk Natal adalah Immanuel, Allah beserta kita. Mari sekali lagi sama-sama kita mau jadikan kata-kata dalam pujian ini sebagai doa kita.
tinggal sertaku, Yesus Tuhanku. Semakin gelap sekelilingku, pertolonganku hanya padamu. Tuhan, tetap Kau tinggal sertaku. Ku perlu Engkau setiap waktu. Pegang tanganku, tuntun jalanku, pengharapanku hanya padamu. Siang dan malam tinggal sertaku. Sekali lagi katakan, ku perlu Engkau. Ku perlu Engkau setiap waktu. Pegang tanganku, tuntun jalanku, pengharapanku hanya padamu. Siang dan malam tinggal sertaku. Siang dan malam tinggal sertaku. Ini doa kami. Siang dan malam tinggal sertaku. Hanya Engkau yang kami perlu. Hanya Engkau Tuhan, pengharapan yang kami andalkan, yang kami percaya. Tiada yang lainnya, hanya Engkau Tuhan. Tinggallah bersama kami Bapa, selamanya.
Biarlah pada Natal kali ini kita tidak minta yang lain selain daripada penyertaan Tuhan atas hidup kita. Melewati malam-malam yang gelap, melewati badai yang menghantam kita hari ini, melewati dunia yang semakin kelam ini, penyertaan Tuhan adalah satu-satunya yang kita butuhkan, yang kita perlukan dalam hidup setiap kita, sehingga kita bisa melangkah di tengah-tengah kegelapan oleh karena terangnya yang bersinar bagi setiap kita, menunjukkan jalan bagi setiap kita. Itu sebabnya andalkan Tuhan di atas segala-galanya. Letakkan seluruh pengharapan kita hanya kepadanya, sebab Dialah sumber segala yang kita perlukan. Dialah sumber segala yang kita butuhkan. Mari Bapak Ibu Saudara, serahkan setiap langkah hidup kita, sebab manusia tidak berkuasa untuk menetapkan satupun langkah dalam hidupnya, sebab hanya Tuhan yang tahu setiap jalan-jalannya. Biarkan Dia memegang tangan kita, menuntun kita di jalannya, dan biarlah kita hanya berdoa dan berkata agar Dia boleh selalu tinggal bersama dengan kita, melewati segala musim dalam hidup kita, melewati setiap situasi dan keadaan yang ada dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Bapa pemimpin hidup kami, Bapa yang maha tahu segalanya, bantu kami untuk mempercayai-Mu di saat segala sesuatu tampak seakan salah. Sebab dengan kebebalan kami, seringkali kami mencoba untuk melakukan segala sesuatu dengan akal pikiran kami sendiri, tanpa kami terlebih dahulu datang kepadamu, memohon tuntunan-Mu Bapa. Seringkali kami merasa kami lebih pintar daripadamu, sehingga kami tidak memerlukan nasihat dan tuntunan-Mu, sehingga dapat dipastikan segalanya pasti akan berakhir pada kekacauan. Sekali lagi bantu kami untuk mempercayai-Mu sebagai tanda ketergantungan kami akan Engkau Bapa. Itu sebabnya kami katakan, tinggallah beserta dengan kami siang dan malam seumur hidup kami. Terima kasih Bapa. Berjalanlah bersama dengan kami. Kami mau selalu berjalan berpegang tangan dengan-Mu melalui hari-hari kami Bapa. Karena hanya dengan kasih-Mu Engkau telah merencanakan setiap langkah kami di jalan yang Kau tunjukkan. Kami mau selalu berpegangan tangan dengan-Mu, bahkan di saat kami harus melewati jalan-jalan yang berbatu dan curam sekalipun. Karena kami yakin Engkau tidak pernah menuntun kami melalui jalan pintas. Itu sebabnya kami mau berpegang erat pada tangan-Mu, karena kami yakin bersama kita pasti bisa melalui semua jalan yang ada. Kami mau berjalan bersama-Mu dengan iman kami, bukan dengan penglihatan. Karena bersama-Mu Bapa, kami tidak akan pernah menemui jalan yang buntu. Karena Engkau akan selalu membuka jalan bagi kami. Pimpin kami dan ajari kami di jalan yang harus kami tempuh. Berjalanlah di depan kami, bimbing kami meniti jalan yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Bapa Immanuel yang senantiasa selalu menyertai kami. Haleluya.